Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Guru Tempe. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Bagan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Jadi kita diberikan sebuah ilustrasi yang berisi 5 larutan ya di sini. Mulai dari larutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di dalam larutan terdapat bola-bola dengan 2 macam warna. Bola warna hitam mewakili mol zat terlarut, bola warna putih mewakili mol zat pelarut. Bagan yang menunjukkan titik didih larutan paling tinggi adalah titik-titik. Nah, karena yang ditanya titik didih larutan yang paling tinggi, maka pada persoalan ini konsepnya adalah titik didih larutan yang paling tinggi akan dimiliki oleh larutan dengan jumlah zat terlarut yang paling banyak. Bagaimana cara kita mengidentifikasi berapa jumlah zat terlarut di masing-masing larutan pada gambar? Caranya yaitu dengan melihat jumlah bola hitam dan bola putih pada setiap larutan. Karena bola hitam mewakili zat terlarut dan bola putih mewakili zat pelarut. Kita tentukan dulu ya jumlah bola hitam dan bola putih di masing-masing larutannya. Larutan pertama memiliki 4 bola hitam dan 6 bola putih. Larutan kedua memiliki 5 bola hitam dan 6 bola putih. Larutan ketiga memiliki 3 bola hitam dan 6 bola putih. Larutan keempat memiliki 2 bola hitam dan 6 bola putih. Dan larutan kelima memiliki 1 bola hitam dan 6 bola putih. Karena jumlah bola putihnya sama, maka konsentrasi larutan paling tinggi ditentukan oleh jumlah bola hitam yang paling banyak. Dan yang paling banyak pada larutan kedua. Jadi jawabannya B. Dia memiliki 5 bola hitam dan 6 bola putih. Pada soal nomor 2, beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Proses penyerapan air dalam tanah oleh akar tanaman. 2. Membasmi lintah dengan menabur garam dapur. 3. Pemakaian garam dapur untuk pencairan salju. 4. Penambahan etilena glikol pada radiator mobil. Penerapan sifat koligatif larutan yang berkaitan dengan penurunan titik beku larutan adalah titik-titik. Pernyataan nomor 1 dan 2 merupakan peristiwa yang berhubungan dengan osmosis atau tekanan osmotik, karena terjadi perpindahan pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Sedangkan untuk pernyataan nomor 3 dan 4 merupakan peristiwa yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Garam dapat menurunkan titik beku salju sehingga salju mencair, karena titik beku salju yang telah dicampur garam menjadi lebih kecil daripada suhu lingkungan. Hal ini juga berlaku pada radiator mobil di negara yang mengalami musim salju. Agar air radiator tidak beku, maka dicampur etilena glikol agar titik bekunya turun. Ya, alhasil susah membeku. Jadi jawabannya 3 dan 4. Nomor 3. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF air 1,8, maka titik beku larutan tersebut berapa? Kita buat dulu diketahui. Jadi gram zat terlarutnya adalah 18 gram. MR zat terlarut 180. Gram zat pelarut 500 gram. KF air atau konstanta penurunan titik bekunya adalah 1,8. Yang ditanyakan adalah titik beku, jadi yang ditanya itu TF ya.
TF berapa. Lalu jawab, kita langsung masukkan rumusnya. Delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali Kf. Atau kalau disingkat itu menjadi molalitas dikali Kf. M kali Kf. Nah, ini udah disebar ya, jadi gram per mr dikali 1000 per P. Terus kita masukkan angkanya sama dengan 18 per 180 dikali 1000 per 500 dikali 1,8. Kita bisa langsung sederhanakan pecahan 18 per 180. Sama-sama dibagi 18 menjadi 1 per 10. Dikali sama-sama dibagi 500 menjadi 2 per 1. Lalu dikali 1,8. Sama dengan 3,6 per 10. Hasilnya menjadi 0,36. Ini belum TF ya, ini masih delta TF, masih penurunan titik beku. Nah, sekarang kita mencari titik bekunya. Jadi TF sama dengan TF aksen atau titik beku pelarut murni dikurangi delta TF. Sama dengan, karena kita memakai pelarut air, maka titik bekunya adalah 0. Dikurangi delta TF-nya adalah 0,36. Maka TF-nya sama dengan minus 0,36 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini soalnya mirip seperti nomor 3. Cuman bedanya di nomor 3 kita menentukan penurunan titik beku, di nomor 4 kita menentukan kenaikan titik didih. Sebanyak 450 gram glukosa dengan mR 180 dilarutkan dalam 2 kg air. Kb sama dengan 0,92. Jadi ini konstanta titik didihnya ya. Akan mendidih pada suhu berapa derajat Celcius. Nah, hal pertama yang kita lakukan sama seperti nomor 3, yaitu membuat diketahui. Gram terlarutnya adalah 450 gram, yaitu milik glukosa, terus mR-nya 180. Terus gram zat pelarutnya, karena dia menggunakan satuan kilogram, kita harus rubah dulu ke gram ya, jadi 2 kg sama dengan 2000 gram. Terus Kb airnya adalah 0,52. Yang ditanya adalah mendidih pada suhu berapa, berarti ini adalah Tb larutannya apa. Lalu kita jawab, kita masukkan rumusnya juga, delta Tb sama dengan M dikali Kb, molalitas dikali Kb. Molalitas itu adalah gram per mR dikali 1000 per P, terus dikali Kb. Nah, kita masukkan angkanya 450 per 180 dikali 1000 per 2000 dikali Kb-nya 0,52. Kita bisa sederhanakan pecahannya. 450 dengan 180 bisa dibagi, sama-sama dibagi 90. Hasilnya 450 bagi 90 sama dengan 5. Terus 180 dibagi 90 sama dengan 2, jadinya 5 per 2 dikali, ini juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 1000 menjadi 1 per 2, lalu dikali 0,52. Maka delta Tb-nya adalah 2,6 dibagi 4, lalu dapat hasil 0,65. Nah, itu delta Tb. Untuk mencari Tb, karena ini titik didih, caranya adalah Tb sama dengan Tb aksen ditambah delta Tb. Tb aksennya 100 karena air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, makanya kita pakai 100. Karena ini kenaikan titik didih, maka ditambah ya. Ditambah delta Tb-nya kita dapat tadi 0,65. Maka Tb sama dengan 100,65 derajat Celcius.
Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 5. Suatu larutan urea dalam air, berarti ini satu larutnya urea dalam air, memiliki penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius. Artinya penurunan titik beku itu kan delta TF. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut berapa? Nah, jadi kita dikasih tahu delta TF-nya dan ditanyakan delta TB-nya berapa. Nah, kita harus mencari delta TB mulai dari delta TF. Yang pertama harus kita lakukan adalah hitung dulu molal dari satu larut ya, yang ada di data delta TF. Kan rumusnya itu delta TF sama dengan M dikali KF. Delta TF-nya kita sudah tahu di soal, KF-nya kita udah tahu, maka kita bisa cari M. M ini sama dengan delta TF per KF. Setelah kita dapat M, yaitu molalnya larutan urea, kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan M dikali Kb. Nah, delta TB-nya ini berapa? Kita bisa dapat. Karena Kb-nya sudah diketahui, M-nya kita sudah cari sebelumnya nanti. Ya, jadinya bisa nyari delta TB. Nah, kalau kita sudah tahu alurnya, sekarang kita langsung bisa kerjakan. Pertama sama ya, bikin diket dulu. Delta TF-nya sama dengan 0,372 derajat Celcius. Kb-nya sama dengan 0,52. Terus ada KF sama dengan 1,86 ya. Yang ditanya ada delta TB. Terus dijawab delta TF sama dengan M dikali KF. Karena delta TF-nya sudah kita ketahui, berarti kita tinggal masukkan saja angkanya 0,372 sama dengan M dikali 1,86 karena KF-nya 1,86. Terus kita rubah M sama dengan 0,372 per 1,86. Nah, ini kita sederhanakan ya. Jadi kita dapat 1/5. Jadi ini sama-sama dibagi 0,372. 0,372 dibagi 0,372 dapatnya 1. Terus 1,86 dibagi 0,372 dapatnya 5. Berarti 1/5. Ini molalnya. Nah, 1/5 ini adalah 0,2. Jadi molalitas larutannya adalah 0,2 molal. Setelah kita dapat harga M, maka kita dapat mencari kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Delta TB sama dengan M dikali Kb. Nah, M-nya kan kita sudah dapat tadi 0,2. Lalu kita masukkan harga Kb. Kb-nya adalah 0,52. Berarti 0,2 dikali 0,52. Hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius. Nah, kita cari di optionnya, ternyata jawabannya adalah D, ya 0,104 derajat Celcius.